Apa isinya dan apa sebenarnya yang terjadi dengan penulisan buku ini, saya undang Dr. Yuda Turana. Saya persilakan, Dok. Selamat sore semuanya, salam sehat. Tugas yang berat buat saya di depan ini, tadi saya sangat terharu, dari mulai cerita dari Handikin dan Pau, cerita naik gunung gitu ya. Saya sempat juga tadi agak berlinang air mata gitu, habis itu disambung lagi oleh teman saya Bang Andi Noya begitu ya. Sangat inspiratif banget dan saya sangat bersyukur bisa hadir di sini gitu. Tetapi juga ada negatifnya, saya jadi lupa apa yang mau saya presentasikan sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya di tengah isu tadi mobil corona lewat gitu, tapi betul yang disampaikan oleh Bang Andi gitu ya, bahwa pasti yang kumpul di sini adalah kita seenergi yang sama begitu. Buku ini pun kita launching sebenarnya bukan semata-mata menyampaikan kontennya gitu ya, tetapi saya hanya mau kasih tunjuk bahwa setiap orang bisa berperan serta untuk semesta gitu dengan berbagai cara gitu. Salah satunya adalah karena saya kebetulan senang nulis buku ya, saya persembahkan buku ini untuk Alzheimer Indonesia begitu. Nah, tetapi apa yang akan saya sampaikan mengenai buku ini sebenarnya sih mengenai konsen kita sama-sama begitu, bahwa kalau kita bicara demensia itu bukan bicara tentang mereka, tetapi kita bicara tentang kita sebenarnya. Fakta yang bisa saya sampaikan bahwa tadi saya sebelum di sini ada konferensi pers juga, saya sampaikan bahwa dimanapun kita tinggal, selama di dunia ini gitu, bukan di planet lain, bahwa seiring dunia menua, penghuninya pun bertambah tua, itu yang pertama. Kemudian fakta yang kedua adalah seiring dunia menua, dulu mungkin satu keluarga anaknya banyak begitu ya, kalau sekarang seiring dunia menua itu cenderung anaknya akan lebih sedikit gitu. Dulu saya dari 6 bersaudara gitu, dari keluarga juga yang sangat sederhana, kalau nggak mau dibilang miskin gitu ya, tetapi saya sekarang anak saya cuma 3 begitu. Kemudian fakta yang ketiga begitu, bukan hanya soal anaknya bertambah sedikit, tetapi ada kecenderungan mobilitas yang cukup tinggi gitu, bahwa anak tidak tinggal serumah, anak tidak tinggal se-RW gitu, anak tidak sedesa, cenderung untuk di luar kota bahkan di luar negeri gitu. Dan fakta keempat yang mungkin bisa disampaikan juga, ada perubahan culture gitu, dari studi yang EDI yang terakhir gitu, kalau dibandingkan bersyukur Indonesia, dibandingkan negara maju, ada satu pertanyaan sebenarnya. Kalau orang tua Anda kena Alzheimer, cenderung dirawat di rumah dengan Anda atau cenderung dirawat di tempat institusi yang lain? Jawabannya udah jelas, negara maju kebanyakan menjawab, oh silakan tinggal di institusi yang lain. Tetapi pada negara berkembang itu masih yuk tinggal di rumah gitu. Tetapi bukan tidak mungkin kultur yang baik itu akan berubah gitu. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah ke depan artinya bahwa dengan usia harapan hidup yang makin tinggi, artinya resiko demensia meningkat, kemudian jumlah anak makin sedikit, kemudian udah dikit tinggal di lain kota, dan persepsi mungkin perawatan akan berbeda gitu. Yang kita harus siapkan adalah setiap kita untuk menjadi tua yang pilihannya cuma satu, sehat, produktif, mandiri gitu, di usia tua, nggak ada pilihan lain, dan berdoa tetangga kita baik begitu kan. Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi sehat, tua, dan produktif, barulah kita bicara organ yang penting yang ada di tubuh kita gitu. Yang Tuhan ciptakan cuma satu, kemudian sangat sempurna sudah diciptakan pada 1000 hari pertama kehidupan gitu ya, tetapi sepanjang hayat kan harus distimulasi dan dipelihara gitu. Dan masalahnya, organ yang satu ini gitu ya, saat ini belum bisa ditransplantasi, satu-satunya organ yang belum bisa transplantasi, dan kalau rusak obatnya nggak ada gitu sampai saat ini gitu. Organ itu adalah otak kita gitu. Dan saat bicara demensia, saat bicara kita penuaan kita nggak bisa stop, demikian juga penyakit Alzheimer, penyakit yang mempercepat proses penuaan. Saat kita bicara satu penyakit yang nggak bisa diobati, yang sulit ditanggulangi, konsekuensinya ada 2. Satu, early detection, deteksi dini, itu yang dilakukan oleh Alzheimer Indonesia berulang-ulang untuk awareness mengenai silakan deteksi sedini mungkin. Kedua tentunya adalah awareness kita terhadap faktor resikonya. Kita cegah faktor resikonya. Sejak kapan? Saat bicara pikun bukan sejak 60 tahun, bukan sejak 50 tahun, bukan sejak 30 tahun. Sejak awal kehidupan kita.
Nah, buku ini sebenarnya satu buku sederhana yang disebut baru juga bukan, karena sempat diterbitkan 5 tahun lalu, kemudian stok habis, kemudian saya diminta revisi dan saya baru sempat merevisi karena sudah 5 tahun harus ada kepustakaan yang baru. Sebenarnya isinya sederhana, adalah mengenalkan kita mengenai berbagai faktor resiko, bagaimana menjaga otak kita sehat dan tetap produktif di usia lanjut gitu. Di sana disampaikan berbagai faktor resiko. Tentu faktor resiko ini ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Siapapun kita di ruangan ini makin tua, resiko makin besar. Perempuan kalau Alzheimer nggak ada pilihan gitu, resikonya lebih tinggi daripada laki-laki. Tapi Tuhan adil, Alzheimer pada perempuan, kalau sakit jantung pada laki-laki begitu ya. Tetapi tentu kita juga harus fokus kepada berbagai faktor resiko yang kita bisa modifikasi gitu. Nah, inilah fokus daripada buku ini. Saya sering sampaikan secara ekstrim, kalau kena Alzheimer, jangan salahkan orang tua, salahkan diri sendiri, karena dominan adalah faktor resiko yang bisa kita ubah begitu. Dan dari buku ini saya mengajak khususnya, tidak hanya sebenarnya buku ini bukan khusus untuk anak muda, sebenarnya lintas generasi gitu. Karena permintaan Gramedia, karena pembaca mereka adalah remaja sampai umur 33 tahun, kalau orang tua katanya jarang baca, Dr. Yuda tolong ganti judulnya begitu ya. Tetapi intinya adalah buku lintas generasi, dimanapun fase kehidupan kita, karena kita berhadapan dengan satu penyakit yang sulit diobati, yuk kita hindari faktor resikonya. Gitu. Nah, inilah buku ini hadir, dan tadi sampaikan bahwa bukan hanya cerita tentang konten, tetapi seluruh penjualan buku ini adalah untuk menopang daripada kegiatan Alzheimer Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya, karena waktu juga, tetapi saya mengundang besok kebetulan ada acara yang cukup istimewa juga.